Saya baru saja mengalami malam pernikahan saya dan masih memiliki wajah memerah ketika suami saya berdiri dan menyalakan lampu. Saya bingung dengan tindakannya dan menanyainya dengan hati-hati, kemudian dia dengan serius menyuruh saya untuk turun dari tempat tidur. Meskipun bingung, saya turun dari tempat tidur sambil menyilangkan tangan di atas dada. Dia mengobrak-abrik tempat tidur dengan penuh semangat mencari sesuatu. Tidak ada darah. Apakah kamu benar-benar masih perawan? Dia bertanya kepada saya dengan mata tajam. Pertanyaan macam apa itu? Kurangnya dada dan moral. Apa maksudmu menanyakan hal itu? Tidak bisakah kamu merasakannya? Saya mencoba membela diri. Kalau begitu, aku tidak yakin sama sekali. Darah yang seharusnya ada di sana tidak terlihat sama sekali. Dia berkata dengan menyakitkan. Tangannya melempar selimut di tangannya ke lantai. Kenapa kamu begitu kolot dalam berpikir, Mas? Bukankah semua perempuan berdarah di malam pertama? Saya membela diri lagi. Mas Raffi mendelik dengan jijik. Itu benar-benar menyakitkan. Saya pikir itu hanya pembelaan diri. Mas Raffi mendekatiku dengan meremehkan. Tangannya terangkat seolah hendak mencekiku. Aku melangkah mundur. Apa kamu tidak tahu aku seperti apa, Mas? Kok kamu bisa berkata seperti itu? Dia menarik sudut mulutnya. Karena aku tahu berapa banyak pria yang terobsesi denganmu, makanya aku meragukanmu. Dia berkata sambil melotot. Tubuhnya bergerak mendekat ke arahku yang terhalang dinding. Katakan siapa yang ada di depanku. Dia membentak, meninju dinding dan membuatku tersentak. Mata saya membelalak saat saya bertatapan dengannya. Katakan padaku. Sebelum aku semakin panik, dia berteriak lagi. Tangannya yang tebal hampir mendarat di pipiku. Namun, ketukan di pintu yang diiringi dengan pertanyaan keras dari mulut ibu mertua, saya menghentikan tangan Mas Raffi untuk menampar saya. Raffi, ada apa? Ibu haus berteriak. Mas Raffi menurunkan tangannya dan melangkah mundur, meski tatapannya masih tertuju padaku. Kemudian dia berjalan menuju pintu dan membukanya. Ada apa? Berdebat selarut ini? Seharusnya kalian sudah tidur. Nyonya Hirsti menatap kami bergantian. Saya melihat ayah mertua saya juga hendak masuk, tapi ketika melihat saya hanya mengenakan rok yang sangat pendek, dia mengurungkan niatnya dan kembali keluar. Mas Raffi tidak menjawab, hanya duduk mematung di sofa kamarnya. Kepalanya tertunduk dan tangan kanannya memijit-mijit pelipisnya. Kamu tidak mau menjawab, Bu? Nenek bertanya lagi. Aku terdiam. Tak ada yang bisa kukatakan. Hatiku begitu sakit. Raffi, coba jelaskan pada Mami kenapa. Mas Raffi menarik napas panjang lalu menghembuskannya dengan kasar. Aku tidak akan melanjutkan pernikahan ini, Bu, katanya lirih, tapi itu menghancurkan hatiku. Mataku terbelalak dan aku tersentak. APA. Ibu haus bertanya. Jangan main-main, kau Ralf. Dia tampak terkejut. Saya tidak main-main, Bu. Saya pikir saya telah ditipu. Saya pikir saya membeli barang bekas. Sampah. Jawabannya yang menggelegar menghancurkan hati saya. Dia bilang sampah? Seberapa rendahnya harga diri seorang wanita jika dia tidak menumpahkan darah keperawanannya? Bagaimana kami para wanita mengklaimnya kembali dari suami kami? Apakah dia masih perjaka atau tidak? APA. Nyonya haus mengerutkan kening. Kemudian dia berjalan ke tempat tidur perkawinan kami, yang tampaknya sengaja ditutupi dengan spray putih. Tidak ada, gumamnya, lalu berbalik menatapku. Kamu tidak lagi, kata-katanya terhenti tiba-tiba. Mungkin masih memikirkannya, masih perawan. Dak. Pertanyaan yang sama lagi, seolah-olah menuduh saya, menguliti saya, menyebut saya kotor. Saya menggelengkan kepala. Kali ini Nyonya Hirsti yang menatapku sambil mencibir. Apakah menggelengkan kepala adalah jawaban atas penyangkalanmu? Atau, bahwa kamu sudah tidak murni lagi? Saya menelan ludah dengan berat. Tiba-tiba saja rasanya sama pahitnya dengan nasibku saat ini. Raffi, siapkan mobilnya. Kamu bawa Lintang dengan baik. Kamu kembalikan dia dengan baik. Meski ucapannya sopan, tapi rasanya seperti ditikam dengan keras. Saya tidak ingin berdebat dengan mereka. Jika suami saya tidak memperkaya saya, percuma saya. Bukankah fondasi pernikahan adalah kepercayaan? Jika itu tidak ada, apa yang perlu diperdebatkan? Saya pulang sendiri saja, Mas. Saya berkata tegas dan bergegas menuju tas pakaian. Tidak, kamu tidak boleh. Aku harus bicara dengan orang tuamu. Aku sudah memintanya dengan baik-baik, jadi aku akan mengembalikannya dengan baik-baik. Dia berkata dan berjalan pergi. Stern, APA, ITU terlalu menggoda. Ayah bangkit dari kursinya ketika Mas Raffi mengutarakan alasannya untuk mengembalikan aku kepadanya. Saya tidak mengada-ada, Pak. Lembaran itu adalah buktinya. Mas Raffi menunjuk ke arah yang tak tentu. Ayah menoleh sambil tersenyum sinis. Kamu sepertinya tidak pernah sekolah, Raffi. Pikiranmu terlalu sempit, kata ayah. Namun, Mas Raffi sangat tidak setuju untuk melanjutkan pernikahan. Kamu bisa bilang begitu karena yang melakukan hal menjijikan itu adalah putrimu sendiri. Bagaimana kalau kamu jadi aku atau orang tuaku? Apakah kamu masih bisa berkata seperti itu? Apakah kamu ingin anakmu menikah dengan seseorang yang memiliki masa lalu yang kotor? Diam. Putriku Linlang tidak seperti itu. Wajah sang ayah memerah. Oke, ayah, berhenti berdebat. Kalau Mas Raffi ingin bercerai, aku tidak akan memaksanya. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku menyela perdebatan antara ayah dan pria yang baru saja ia ceraikan itu. Lintang. Ayah berteriak tak percaya.
Saya tidak peduli, saya berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Silakan pergi, Tuan Raffi yang terhormat. Anda tidak pantas berada di sini. Anda terlalu suci untuk menjadi bagian dari kami. Aku berkata dengan tegas, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Dengar, kau sudah mendengarnya sendiri dari Lin, bukan? Dia sudah mengakuinya secara tidak langsung. Mas Raffi berkata dengan raut wajah puas. Mas Raffi pun segera pergi. Saya mengulangi kalimat deportasi setelahnya. Lindon, nak, apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membela diri sama sekali? Ibu mendesak setelah Mas Raffi pergi. Tubuhku ambruk ke atas sofa, setelah beberapa saat yang lalu berjuang untuk membela diri, tapi kini aku tak berdaya. Lindon, coba jelaskan pada ibu kenapa kamu sama sekali tidak menghindar dari tuduhan Mas Raffi? Apakah semua tuduhan itu benar? Dia bertanya, apakah aku harus menceritakan semuanya?